Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Marilah mempersiapkan hati, tubuh, pikiran, dan roh kita tertuju kepada Tuhan saja. Dan marilah kita memuliakan Tuhan bersama-sama di minggu pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan memasuki ibadah suci kita. Saat teduh kita mulai. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Suci, Maha Mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa kami. Di pagi hari yang cerah ini Bapa, kami semua jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, ibadah dengan online, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerinduan kami, dengan segala cinta kami kepadamu Tuhan, karena kami sangat suka diam di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui. Kami boleh dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan. Dan saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar sabda-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau menguasai secara penuh tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh datang dengan hati dan pikiran yang hanya tertuju kepadamu. Dan biarlah Engkau melingkupi setiap kami jemaat-Mu yang bersekutu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terlebih lagi, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan setiap kami yang mendengarnya boleh menerima dengan hati yang terbuka. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Setiap jemaat diberkati, sehingga kami pulang membawa berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan hormat kita kepada Dia. Kita bersama-sama memuji Tuhan, berilah hormat. Haleluya. Haleluya. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, aku pujilah. Puji Allah, memberi berkat, puji Allah.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di Minggu Advent hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan pujikan Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Dalam satu minggu yang sudah kita lalui di bulan Desember tahun 2021, kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita juga banyak mengalami masa-masa di mana kita mendukakan hati Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kita sungguh minta Tuhan mengampuni dan menyucikan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami banyak mengalami kegagalan di dalam mengiring Engkau, Engkau menyediakan pengampunan bagi kami. Engkau menarik kami kembali untuk kami boleh kembali kepada Tuhan dan menerima pengampunan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Engkau menolong kami supaya di hari-hari yang ada di depan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kami
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki masa Advent yang kedua, masa penantian untuk menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyambut Yesus, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi Dia mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih melayakkan kita untuk menantikan kehadirannya di dalam dunia. Jika kita berkaca kepada diri kita, Bapak Ibu, kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan masa penantian ini menjadi masa untuk kita boleh mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Dia, Sang Raja, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Beri Dia hormat, pujian, dan beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Tuhan kataku, kau puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan memuji memuliakan Tuhan. Tolong setiap kami agar hati kami benar-benar terikat dan terkait kepada hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati Advent yang kedua. Bapak Ibu silakan lihat kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Buka-buka dikit masker, nampak hidung gak apa-apa lah. Untuk memberikan senyum yang terbaik untuk kanan kiri kita. Sepertinya sudah lama kita tidak melihat senyum satu dengan yang lain ya. Kalau kami yang di gereja sudah sering lihat senyum satu dengan yang lain. Kita akan memuji Tuhan karena kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita sorga di dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ku terima sukacita sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-61 sampai ayatnya yang ke-64. Mazmur 119 ayat 61 sampai 64. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan memberkati kita lagi, memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita boleh melewati minggu-minggu ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal menjadi satu momen untuk kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan semoga tidak hanya memperingati kelahiran itu, tapi Yesus juga boleh lahir di dalam hati kita. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti alunan rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan
indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Dalam minggu Advent kedua ini ya Tuhan, kami sungguh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menyambut Natal dengan benar, dengan kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh diisi lagi oleh firman Tuhan yang boleh membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sucikan dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang boleh disampaikan dan memberkati kami semua. Kami mau menenangkan hati kami mau mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu ini dalam kalender tahun gereja kita memasuki Minggu Advent kedua. Ya, kata Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, artinya datang atau mengunjungi. Masa Advent mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan yang pertama ke dalam dunia dalam rupa manusia. Jadi masa Advent dimulai dari 4 minggu sebelum Natal, masa di mana kita harus mempersiapkan hati dan kehidupan rohani kita dalam menyambut Natal dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Ya, kadang kita melewati masa Advent itu dengan hati yang biasa-biasa saja, tetapi kita diingatkan bahwa masa Advent kita mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyambut kehadiran Tuhan. Masa Advent ditandai dengan penyalaan lilin. Ya, Advent pertama, penyalaan 1 lilin ungu yang disebut dengan lilin pengharapan. Ya, pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi masih mengharapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Dan Advent kedua, penyalaan 2 lilin ungu, yaitu lilin disebut lilin damai sejahtera atau peace, disebut lilin Bethlehem, di mana Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah lahir di Bethlehem, dan Dia juga mau lahir di hati kita yang akan memberikan damai sejahtera. Yes. Dalam masa Advent ini, sudahkah kita menyadari dan menyikapi masa Advent ini dengan kembali pada relasi dan hubungan dengan Sang Juru Selamat? Ya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 25, dari ayat 21 sampai yang ke-32. Minta untuk Saudara Karis membacakan. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 32. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Iya. Dalam masa Advent ini kita kembali mengingat saat-saat Tuhan Yesus baru dilahirkan. Ya, setelah 8 hari dia dibawa ke bait Allah sesuai dengan peraturan pada saat itu, yaitu dia dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya, seperti saat ini penyerahan anak, seperti gitulah. Dan ya, dia raja, dia Allah yang turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dia harus mengikuti aturan yang ada pada saat itu. Dan di dalam bait Allah itu ada seorang yang bernama Simeon, seorang yang hatinya sungguh rindu berjumpa dengan Sang Mesias sebelum dia meninggal. Kita tidak tahu usia berapa, tapi saya kira dia sudah tua ya. Dan oleh pernyataan Roh Kudus bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia berjumpa dengan Mesias. Dan dengan hati yang sungguh rindu, dia menantikan saat-saat dia berjumpa dengan Mesias. Dan kerinduannya itu kesampaiannya. Dia dan oleh Roh Kudus, dia dipertemukan dengan Sang Juru Selamat sebelum dia meninggal. Perjumpaan dia dengan bayi Yesus saat itu membuat dia puas. Perjumpaan dengan Sang Juru Selamat membuat dia puas, walaupun saat itu Yesus masih sebagai seorang bayi, tetapi dia tahu siapa Yesus. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia tahu bahwa dialah yang dinanti-nantikan, yang dia sungguh rindukan selama ini untuk melepaskan jiwa yang dari dosa. Hatinya sungguh rindu untuk bertemu dengan Sang Mesias. Dan pada saat dia bertemu dengan Mesias, ayat yang ke-28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ada kepuasan dalam hatinya sehingga dia dapat mengucapkan penyerahan diri. "Sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera," karena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus
secara pribadi. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dia tahu bahwa bayi yang dia gendong, dia tatang ini adalah juru selamat, dan dia puas. Sekarang biarkanlah aku pergi, karena aku sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia mendapatkan keselamatan. Perjumpaan dengan Yesus sebagai juru selamat sangat berarti. Dan lebih berarti daripada hanya sekedar memasang pohon Natal, menyanyikan lagu-lagu Natal, sekedar mengikuti ibadah Natal. Ada banyak orang Kristen sudah mempersiapkan rumah dengan hiasan Natal, dan mungkin kita juga sudah mempersiapkan jadwal untuk ikut acara-acara Natal. Tetapi apakah kita seperti Simeon yang merindukan juru selamat itu sendiri? Ya. Apakah kita tetap merindukan, tetap mempunyai relasi yang akrab dengan Sang Juru Selamat sebagai sumber kehidupan kita? Tidak ada kepuasan lain selain di dalam Yesus. Kepuasan-kepuasan yang lain kita tidak akan temui. Kita akan terus haus akan kepuasan-kepuasan untuk mengisi hati kita. Mungkin dalam bulan Desember ini kita memikirkan hal-hal yang dapat menyenangkan hati kita. Apa saja ya, hiasan Natal, lagu Natal, ibadah Natal, baju baru. Kalau nggak ada uang ya nggak usah pakai baju baru, tetapi mungkin makanan-makanan yang lebih istimewa, apa yang ada dalam pikiran kita, ya. Yang terpenting dalam Natal, dalam masa Advent ini, bagaimana kita mempersiapkan hati, menyambut, memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Kalau kita bisa menjalani kehidupan ini sampai saat ini dengan berkat-berkat Tuhan, itu karena Tuhan Sang Bayi Natal itu memberkati dan menjaga hidup kita. Ingatlah apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita membaca dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Jadi kalau kita sudah diberkati dengan ini dan itu, jangan sibuk dengan berkatnya saja. Berkatnya banyak, dapat ini, dapat itu. Ya. Sehingga kita sibuk, kita lupa hubungan yang penting adalah dengan si pemberi berkat. Bukan mengurus berkat dan memakai berkatnya itu. Bagaimana saya memakai? Itu penting, kita mengurus, mengatur, tetapi jangan sampai kita melupakan si pemberi berkat. Dia membutuhkan hati kita. Si pemberi berkat, dia memberkati kita supaya kita makin dekat kepada dia. Bukan kita makin jauh kepada dia. Kita membaca lagi dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semua sia-sia
kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu akan sia-sia dan tidak akan menjadi berkat. Tetapi kalau ada Tuhan, semuanya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jikalau Tuhan tidak memberkati dan memimpin hidup kita, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup seperti hari ini. Kita bisa sekolah, kuliah, kita bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kita bisa rekreasi, kita bisa menikmati semua berkat Tuhan. Semua karena Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia mau mencurahkan berkat-Nya untuk kita, supaya kita mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Dia, makin mengasihi Dia, semakin diberkati, semakin dipimpin, semakin rindu untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Diberkati bukan menjadikan kita makin jauh dengan Sang Juru Selamat, Sang Pemberi berkat itu sendiri. Dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sudah menjaga kita sampai saat ini, menjaga kita dari, Tuhan menolong kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dia memberikan jalan keluar. Kalau boleh dihitung berapa kali Tuhan sudah menyembuhkan kita dari penyakit kita, menghindarkan kita dari segala kecelakaan. Setelah Pak Sartono tidak ada, saya harus menyetir mobil sendiri. Dan saya merasakan bahwa Tuhan selalu melindungi saya. Karena kadang-kadang saya blank entah melamun, entah apa. Tapi selalu terhindar dari mau menabrak sepeda motor, dari mau menabrak pembatas jalan. Bagaimana Tuhan mengingatkan, menolong saya. Nah, saya menyadari bahwa semua ini karena Tuhan, kemurahan Tuhan ya. Bukan hanya untuk saya, tapi mungkin untuk semua kita. Bagaimana Tuhan menjaga langkah-langkah hidup kita. Dalam perjalanan, dalam pekerjaan, Tuhan menjaga kita agar kita tidak jatuh, agar kita tidak lengah. Dia selalu memagari kita. Dan juga dalam Lukas dikatakan, tidak sehelai rambut pun akan jatuh jika tidak dikehendaki oleh Bapamu. Ada dalam lagu juga, tak sehelai pun rambut di kepala kita akan jatuh jika tidak dikehendaki oleh Bapa. Ya, rambut saya sudah banyak rontok, tapi dengan lagu itu saya terhibur. Oh Tuhan, walaupun rambutku rontok, semuanya tetap Tuhan pelihara. Ya, Tuhan tahu, ya Tuhan menghendaki rontok ya rontok, gitu. Kalau enggak ya enggak. Betapa teliti Tuhan menjaga tiap pribadi kita, baik yang muda sampai yang tua. Dia teliti dalam menjaga setiap keluarga, rumah tangga demi rumah tangga,
Dia menjaga hubungan kita, menjaga hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dia sudah menolong kita dari hari ke hari. Apakah kita juga menyadari apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita? Apakah kita sudah merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, selain Dia sudah menyelamatkan kita? Tentu kita semua sudah tahu, kalau kita menerima Tuhan Yesus kita diselamatkan. Tapi bagaimana relasi kita dengan Dia yang sudah diselamatkan oleh Dia? Apakah kita masih mau merindukan hal-hal rohani, ataukah kita meninggalkan yang rohani untuk mencari yang duniawi? Simeon, orang yang sudah tua, mungkin dia tidak ada lagi orang-orang yang memperhatikan dia. Mungkin dia orang yang merasa kesepian, tetapi begitu dia merasakan bertemu dengan Juru Selamat, dia katakan, biarlah saat ini aku boleh pergi dengan damai sejahtera. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Siapapun kita, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi yang membawa damai sejahtera, sehingga kita tidak mencari-cari kepuasan-kepuasan di luar Tuhan. Kita boleh bersenang-senang, tetapi apakah itu sudah, apakah itu menjadi habit kita? Apakah kita rindu untuk semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat lagi dari Simeon ini, dia katakan, sekarang aku puas ya, karena aku sudah, mataku sendiri melihat keselamatan yang daripadamu. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian di YouTube, bagaimana orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus, baru bertemu dengan Tuhan Yesus, ada kerinduan yang begitu dalam untuk terus bersekutu dengan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Baru pertama kali bertemu, orang yang bertemu dengan Juru Selamat, dia sungguh rindu untuk terus bersekutu dengan Juru Selamat. Mari kita memeriksa hati kita dalam minggu Advent yang kedua ini. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Dikatakan Advent kedua ini adalah disebut dengan masa di mana Juru Selamat itu mau lahir di hati kita dan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Mari kita memeriksa hati kita, apakah kita masih mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dan biarlah kita mau memperbaharui hubungan kita yang terputus atau hubungan kita yang sudah hambar. Kita mau lagi datang kepada Tuhan. Tuhan, di masa Advent ini aku mau menyediakan hatiku untuk Engkau lahir di dalam hatiku. Masuklah, berikanlah aku damai sejahtera-Mu, sehingga dalam masa Natal ini aku tidak hanya melihat acara-acara Natal, mengikuti acara Natal,
tapi melewatkan kehadiran Tuhan dalam hatiku. Kita bisa merayakan Natal tanpa makanan mewah, tanpa hiasan Natal. Kita bisa, tapi kita tidak mungkin bisa bersukacita dalam Natal kalau Tuhan tidak hadir, lahir dalam hati kita. Mari kita menyambut Tuhan. Sang bayi Natal itu adalah raja dalam hidup kita. Dialah sumber kehidupan kita, di mana kita harus sungguh memperbarui hubungan kita, mengasihi Dia, makin mengasihi Dia, semakin diberkati, semakin mengasihi Dia, semakin dipimpin, semakin mengasihi Dia, semakin dijaga, semakin mengasihi Dia, semakin bertumbuh di dalam Dia. Natal ini akan membawa damai sejahtera dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan kita dapat menjadi berkat jika Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di masa Advent ini Tuhan mengajak kami untuk kami boleh mengingat kembali kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sudah banyak kali kami mengalami pertolongan Tuhan. Sudah banyak kali kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Bawalah kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Oh Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk rangkaian Natal yang akan diadakan di gereja ini. Baik itu Natal PW, Natal anak-anak Siforsi, Natal Youth, Natal untuk ibadah raya, Natal untuk yang akan kami bagikan kepada lansia. Kami berdoa supaya semua rangkaian ibadah Natal menghadirkan Kristus di tengah-tengah perayaan Natal, membawa setiap orang yang mengikutinya untuk kembali mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menikmati akan sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit saat ini, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan, Tuhan memulihkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa untuk Jiwek yang juga akan mengadakan Natal. Kami berdoa Tuhan juga hadirlah di tengah-tengah umat-Mu di sana. Tuhan memakai akan setiap hamba Tuhan yang melayani Natal di sana. Dan kami juga berdoa untuk pengganti Yeni, Ibu Yeni yang akan pindah ke Adelaide. Tuhan juga menolong supaya memberikan orang yang tepat. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Bapak Heru Sasongko yang berulang tahun pada tanggal 29 November, Bapak Sigit yang berulang tahun pada tanggal 30 November, Oma Elkana yang berulang tahun pada tanggal 4 Desember, juga anak Nathanael Adi yang berulang tahun tanggal 4 Desember, dan Desia yang berulang tahun pada tanggal 5 Desember. Kami berdoa biarlah di tahun-tahun ke depan mereka semakin mengasihi Tuhan, dan juga Tuhan memakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati tahun-tahun di depan. Makasih untuk pertolongan Tuhan yang sudah mereka lalui dalam 1 tahun yang mereka sudah lalui. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini
kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami mau supaya Tuhan memberkati persiapan kami di masa Advent ini untuk kami boleh merayakan Natal dengan hati yang sungguh melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan damai sejahtera-Mu, kami membutuhkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami di depan dengan bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah yang kami kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan masuki perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam doa. Saya minta untuk petugas perjamuan bagikan perjamuan. Mungkin yang sudah menerima anggur dan roti bisa bangkit berdiri. Mari masuk, Kita pujikan mari masuk. mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semua sudah menerima roti dan anggur. Sebelum kita makan roti dan anggur, kita masuk dalam doa sekali lagi. Minta kesediaan tuh Bapak Vicky Ray berdoa. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam perjamuan ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh memperingati
akan kasih anugerah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa bersyukur karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dan rasa syukur dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus kita mau minum dengan iman dan rasa syukur. Minta untuk Bapak Frankie berdoa. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan, di mana kami boleh makan dan minum anggur yang sudah Tuhan curahkan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun nanti ada persembahan persepuluhan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak. Dan juga persembahan untuk operasional gereja dan untuk yang kotak kecil untuk persembahan misi. Namun sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Bapak Ibu saya persilahkan sambil membawa persembahan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan mulai dari sebelah kanan saya untuk maju ke depan bergiliran, nanti ke sebelah kiri kanannya lagi untuk maju ke depan bergantian. Mari kita akan membawa persembahan kita sambil memuji Tuhan. Oh
persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah persembahan kami yang sudah terkumpul di hadapan kami di dalam kotak persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau menerima semua persembahan kami ini sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biar Tuhan terus memeliharakan kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua tetap di dalam kasih Tuhan dan di dalam kepenuhan berkat Tuhan juga. Terpuji nama Bapa di surga, Engkau pakai kami Tuhan yang mengelola persembahan ini dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami boleh mengelolanya dengan baik dan untuk perbesaran kerajaan-Mu di dalam gereja kami, dan untuk boleh menjadi berkat bagi kemurahan dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Oh ya, ada pengumuman. Mungkin ada pengumuman sedikit ya, untuk nanti bagi para kaum wanita itu ada perayaan Natal. Jadi PW Eunike ada perayaan Natal tanggal 10. Berarti hari apa ini? Hari Kamis ya, pukul 18.30 di gereja. Jadi diharapkan seluruh anggota PW Hari Jumat. ya, Hari Jumat. Jumat ya, hari Jumat. Tanggal 10 hari Jumat ya, tanggal 10. Ini ada undangan. Nanti Bapak Ibu, para ibu kaum wanita ya, boleh nanti dibagikan ini setelah ibadah undangannya. Dan yang terlebih penting adalah kalau bisa semua anggota PW Eunike bisa hadir ya di dalam acara perayaan Natal PW Eunike di gereja. Jadi tidak online tapi offline di gereja ya. Monggo para ibu sederek sedaya kaum wanita boleh hadir ya, terima berkat Tuhan di acara Natal ini. Saya rasa itu pengumuman yang terpenting, dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia.
Doxologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat pulanglah dan jalanilah minggu-minggu di depan, minggu-minggu Advent dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, silakan duduk untuk saat teduh sejenak.